Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, pada kali ini kita bertemu lagi di channel Mukhlis Jasmin bersama saya sendiri, yaitu Abdul Mukhlis. Dan pada kali ini kita akan membahas suatu materi, yaitu tentang ruang dan interaksi antar ruang. Sebelum dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, anak-anakku sekalian, apakah kalian sudah tahu apa itu ruang atau interaksi? Oke, betul. Ruang ada yang menjawab rumah, ruang ada yang menjawab kamar, ruang juga ada yang menjawab apa? Tempat PlayStation, apalagi kebun. Ada lagi sawah, pegunungan. Iya, betul sekali. Itu semua contoh daripada ruang, karena ruang adalah tempat di mana makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupannya dalam kegiatan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, kali ini saya akan memberikan tayangan-tayangan contoh-contoh di mana tentang ruang dan interaksi ruang dan bentuk-bentuk interaksi ruang. Dan tetap semangat kalian walaupun belajar di rumah. Anak-anakku sekalian, setelah kita melihat tayangan-tayangan interaksi antar ruang, maka selanjutnya kita akan memahami tentang unsur-unsur cakupan ruang yang meliputi dari 1. Lapisan atmosfer terbawah, 2. Perairan di permukaan bumi seperti laut, sungai, danau, dan air sumur. Yang ketiga yaitu lapisan tanah bebatuan. Ruang juga mencakup organisme yang disebut dengan makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan ruang itu? Ya, ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk bertempat tinggal. Yang kedua yaitu karakteristik antar ruang, di mana setiap ruang memiliki ciri khas yang berbeda-beda di antara ruang lainnya di muka bumi ini. Jadi, suatu daerah atau ruang tidak akan sama persis dengan daerah lainnya karena perbedaan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Di daerah gurun, kondisi tanahnya berupa pasir sehingga disebut dengan padang pasir. Tanah yang kering dan tidak subur sehingga hanya tumbuhan yang tertentu saja yang dapat tumbuh, seperti kaktus, kurma, dan zaitun. Di daerah pegunungan yang suhunya sangat dingin, namun kondisi tanahnya sangat subur. Jenis tanaman yang mudah untuk bercocok tanam adalah seperti stroberi, kubis, dan sayur-sayuran. Selain tanah dan tumbuhan yang memiliki perbedaan karakteristik antar ruang, dapat juga berupa batuan, iklim, bentuk muka bumi, kemajuan iptek, juga jumlah penduduk, dan lain-lain. Jadi, bagaimanakah karakteristik antar ruang itu? Karakteristik antar ruang dapat dilihat berdasarkan perbedaan pada komponen tanah, batuan, iklim, letak geografis, bentuk muka bumi, jumlah penduduk, dan iptek. Berikutnya yaitu yang ketiga, pengertian interaksi antar ruang, di mana setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, perhatikan definisi daripada ruang dan interaksi antar ruang
yang kalian harus pahami. Anak-anakku sekalian, bahwasanya interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, dan informasi. Setiap daerah dapat berperan sebagai daerah asal ataupun daerah tujuan. Berikut ini yaitu bentuk pergerakan orang atau disebut juga dengan mobilitas penduduk. Berikutnya yaitu bentuk pergerakan barang yang disebut juga dengan transportasi. Yang ketiga yaitu interaksi dalam bentuk pergerakan informasi, disebut juga dengan komunikasi. Jadi apa sih yang dimaksud interaksi antar ruang itu? Ya anak-anak, silakan kalian catat bahwasanya interaksi antar ruang itu adalah hubungan timbal balik antara ruang yang satu dengan yang lain dalam bentuk pergerakan orang, barang, maupun informasi. Yang keempat yaitu contoh bentuk-bentuk interaksi antar ruang terdiri daripada 3, yaitu mobilitas penduduk, komunikasi, dan transportasi. Setelah kalian melihat tayangan bentuk contoh interaksi antar ruang, selanjutnya kalian catat yaitu definisi daripada mobilitas penduduk, komunikasi, dan transportasi. Anakku sekalian, setelah kita bersama-sama mempelajari tentang ruang dan interaksi antar ruang, jangan lupa channel ini kalian berikan like, comment, and subscribe, dan kita akan bertemu lagi pada video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, tetap semangat, stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.